Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kami selaku khatib yang berdiri di mimbar khutbah ini tiada henti-hentinya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan itu semua tentu harapan kita
semoga kita bahagia hidup dunia, terlebih lagi nanti kebahagiaan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini kami ingin membahas hal yang ringan namun sering kali terjadi pada diri kita, yaitu uswatul qalbu, atau ketika hati keras dan membatu. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur, hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat nasihat kita dapatkan, baik itu dari saudara kita, teman kita, bahkan kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah hadirin jamaah rahimakumullah, ketika rasa itu ada, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalbu, atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wallahu bighafilin amma ta'malun." Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnu Qayyim, hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang merambas dan mati. Keduanya hanya pantas dilahap oleh api. Na'udzubillah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, memang ada banyak penyebab kerasnya hati. Qadi Al-Fudhali berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, yaitu terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bicara. Bahkan hadirin, makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Karena itulah Ibnu Sina, pakar kedokteran dalam Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari kerasnya hati, hadirin, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur, sering-sering beristighfar, dan selalu mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah dekat dengan Allah atau justru semakin menjauh? Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasa hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu jalan untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadirin rahimahullah, ketika kita menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja melembutkan
mengantarkan kita kepada hadis Rasulullah SAW lainnya, yakni aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, cara lainnya adalah sering-sering berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingat akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Dengan mengingat kematian, kita akan sadar bahwa tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan pada diri kita ini. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sekaya apapun kita, kalau sudah waktunya mati, pasti kita akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Kalau sudah waktunya mati, tidak ada yang mampu memajukannya atau bahkan memundurkannya. Kesombongan macam apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan segala makhluk, yang hanya cukup berkata kun fayakun. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, selain perhatian anak yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan kita kata beliau Nabi SAW, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, lalu jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, ada janji-janji yang belum kita tepati, dan boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, apabila musibah yang kau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberi karunia lain yang bahkan engkau tidak memintanya. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan hati kita keras dan membatu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum wa rabbahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد واجعلنا من خيار امته ومن اهل شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaliha, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السر والطير اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له بفضله يؤتكم ولذكر